Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya agak terlambat karena baru selesai rapat dengan Pak Dekan dan ini terlambat sekitar 8 menit ya. Mungkin teman-teman yang sudah join dari awal maafkan untuk kuotanya dan saya mohon untuk diikhlaskan gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik Pak. ya. Saya secara kemarin sudah mengucapkan di grup juga, tapi alangkah juga baiknya saya juga mengucapkan selamat lebaran untuk teman-teman yang mungkin entah mudik atau tidak itu. Jika ada salah kata dari saya minta maaf ya selama semester 1 dan semester 2 yang berjalan ini ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Minal aizin wal faizin juga Pak. Dari Rafaidin, Mas Ahmad Jamjam di Jogja kah atau mudik kah? Ini di Kediri Pak, mudik. Di Kediri, oke, di Kediri. Ada larangan mudik ya, tapi tetap mudik ya. Iya Pak. Saya pulangnya sebelum ada larangan Pak, jadi masih boleh. Tidak melanggar ya. Betul Pak. Kalau saya ditanya kok nggak mau, ya saya juga masih satu provinsi juga, kok masih saja ke tengah juga dari Klaten ke Karanganyar, berarti nggak mudik juga. Oke, untuk teman-teman gimana lebarannya kemarin? Seperti biasakah atau ada yang spesial? Masih sama seperti kemarin Pak. Oke, sama seperti kemarin. Mas Iqbal tadi ya meng-on kan? Kemarin sendiri atau sekarang sudah nggak sendiri Mas Iqbal? Ya, masih sendiri. Tadi sempat ada bukan tugas ya, kayak membuat isi sederhana ya. Nanti akan saya share untuk hasil dari teman-teman itu seperti apa, nanti bisa dibuka di linknya di situ gitu. Pengen melihat di akunnya siapa loh, saya belum berteman sama ini loh, dan mungkin di sana dia nge-share Instagram dan sebagainya, bisa dilihat juga tuh. Untuk hadiahnya insya Allah akan sampai di rumah teman-teman sebelum semester ini berakhir, insya Allah gitu ya. Karena saya perlu melihat satu persatu linknya, responnya dari teman pertemanan kalian di media sosial seperti apa, tanggapannya seperti apa. Tapi insya Allah sebelum semester ini berakhir, hadiah dari pertemuan minggu lalu itu udah di teman-teman, sudah teman satu yang terbaik itu udah sampai hadiahnya itu ya. Oke. Untuk pertemuan pada hari ini sesuai dengan materi yang saya share kemarin, mungkin ini nggak full ya. Kemarin mungkin efek dari opornya masih ada, efek ketupatnya juga masih ada gitu. Mungkin nggak akan lama-lama kita bertemu, tapi singkat aja untuk mengawali. Mungkin untuk minggu depan, oke lah, berarti udah melorot gitu ya. Opor sama ketupatnya itu kalau ada kolesterol itu udah hilang gitu ya. Jadi teman-teman lebih nyaman untuk perkuliahan pada siang di hari Senin. Nah, mungkin itu untuk kemarin teman-teman sudah download kan untuk materinya? Sudah Pak. Oke. Materi terkait tentang apa kemarin? Halo, materi Kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Mengapa kearifan lokal itu penting dipelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan? Untuk mengawali dulu teman-teman. Penting nggak kalau kita bicara tentang kearifan lokal itu bicara dalam kacamata kewarganegaraan? Mungkin ini yang sangat atau jarang kita dapatkan ketika teman-teman SD, SMP, SMA kan udah dapat kewarganegaraan pendidik, entah itu dalam mata kuliah khusus atau pelajaran khusus, mata pelajaran khusus pada waktu teman-teman sekolah dulu, atau mungkin dia bergabung dengan Pancasila. Pernah enggak tema kearifan lokal itu muncul? Pernahkah di mata pelajaran pada SD, SMP, SMA mungkin bicara tentang Pancasila dan kewarganegaraan? Karena muncul Pak, tapi di mata pelajaran sosiologi saya. Oh, sosiologi. Tapi kalau untuk di kewarganegaraan belum muncul? Belum muncul sepertinya Pak. Belum muncul. Oke, mungkin yang lainnya ada yang muncul kah di mata pelajaran pendidikan dan Pancasila dan kewarganegaraan? Topik terkait tentang kearifan lokal. Tidak kan?
Kalau tidak, mungkin ini menjadi topik yang baru untuk mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraannya. Mengapa menjadi penting kalau kita mempelajari kearifan lokal ketika kita belajar kewarganegaraan? Kewarganegaraan. Kalau yang kita pada awal pertemuan yang lampau itu, kewarganegaraan itu bicara terkait tentang hubungan warga negara dengan negara, atau hubungan negara kewarganegaranya, atau hubungan antar warga negara. Nah, terus di situ posisi kearifan lokal itu menjadi penting, itu kenapa? Penting nggak? Ketika kita ngobrol kearifan lokal dalam kacamata kewarganegaraan, menurut teman-teman, penting atau tidak? Penting Pak, karena kan setiap daerah di Indonesia kan mempunyai kearifan lokalnya yang berbeda-beda juga. Jadi di situ pemerintah ataupun warga negara yang dari daerah lain harus bisa memahami kearifan lokal di situ, begitu Pak. Oke. Ada kata kunci tadi. Mungkin ada tanggapan lainnya dari Mas Ahmad Jamjam, pentingnya di mana? Kata? Tidak? Pentingnya mempelajari kearifan lokal dalam mata kuliah kewarganegaraan. Belum ada? Kalau belum ada, tadi ada satu kata kunci yang mungkin menjadi penting, apa yang diutarakan oleh Mas Ahmad Jamjam terkait tentang pemerintah memahami keunikan atau kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Ketika sudah memahami, itu pemerintah ngapain? Pentingnya apa? Atau ketika pemerintah itu sudah memahami kearifan lokal itu, berarti nanti itu kan ini hubungan antara pemerintah dengan warga negara, kan seperti itu kan? Pentingnya apa? Ketika pemerintah itu sudah memahami kearifan lokalnya masing-masing. Mungkin nanti pemerintahnya bisa ini Pak, seperti mensupport kearifan lokal tersebut, atau bahkan memberdayakan, seperti itu Pak. Oke, berarti di sini posisi kearifan lokal sebagai modal yang mungkin bisa dikembangkan ya, ketika pemerintah sudah paham terkait tentang kearifan lokal itu sebagai resources atau sumber daya, seperti itu. Oke Mas Jamjam, itu ya. Oke Pak, seperti itu. Oke, mungkin ada tanggapan lainnya dari teman-teman dan Mas Ahmad Jamjam. Tadi pemerintah memahami kearifan lokal yang ada di lokasinya, kemudian ketika sudah memahami, mereka bisa untuk range atau merancang kearifan lokal itu bisa dikembangkan. Oke, ada tanggapan lainnya? Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Teguh Basori, gimana kabarnya? Di Wonogiri kah? Alhamdulillah Pak. Wonogiri ya Mas Teguh Basori, atau Mas Teguh Basori Gunung Kidul? Wonosari ya, Wonosari Gunung Kidul ya. Oke. Jadi Pak, menurut saya Pak, selamat lebaran Mas Teguh. Lebaran ya Pak, ya punten nggih, maaf lahir batin nggih. Iya, saya juga kalau ada lebaran juga nyon maaf punten ya Mas Teguh ya. Jadi Pak, menurut saya dengan kearifan lokal itu pemerintah bisa masyarakat setempat bisa untuk mengembangkannya, bisa untuk menghasilkan ekonomi Pak. Oke, sip. Untuk tadi sudah ada pengerucutan lagi Mas Ahmad Jalim tadi bicara terkait tentang memahami lokasi kemudian diberdayakan. Kemudian ini Mas Teguh Basri juga untuk pengembangan juga dalam rangka ekonomi, seperti itu, lebih mengerucut lagi seperti itu. Mungkin ada contoh yang real di Gunung Kidul atau Wonosari Mas Teguh Basri? Jadi sebelumnya contohnya Gua Pindul ya Pak. Jadi sebelum 2014 itu mandiin kerbau, mandiin sapi. Nah, setelah diriset oleh anak UGM, nah itu menghasilkan bahwa ada sungai bawah tanah itu akhirnya diteliti bahwa gasnya beracun bisa dihilangkan. Lah setelah itu dibuka, walaupun banyak konflik yang terjadi antara warga dengan masyarakat lokal dengan itu, akhirnya setelah mendengar diskusi yang lama akhirnya bisa dibuka 2014 Pak. Alhamdulillah sekarang
masyarakat sekitar dengan adanya Gua Pindul itu sumber daya meningkat dan sejahtera, Pak. Jadi pemerintah juga mendapatkan dari situ, Pak, pemasukan dari retribusi. Oke. Kita perlu contoh dari Mas Teguh Baswadi sangat menarik sekali terkait tentang pengembangan objek wisata di Gua Pindul ya. Walaupun saya tahu di sana ada beberapa konflik terkait tentang masyarakat lokal dengan dinas pariwisata kalau nggak salah ya Mas Teguh Baswadi ya. Ya. Karena Gua Pindul itu kan sebagian itu kan milik lahan-lahan pribadi kalau nggak salah Mas Teguh ya. Kemudian yang mau terkait tentang pengelolaannya, kok ini dikelola oleh dinas, kemudian masyarakat lokal itu nanti seperti apa? Biasanya konfliknya hampir sama seperti itu di tempat-tempat wisata. Ketika wisata itu masih dikelola oleh masyarakat lokal, itu mendapatkan manfaat langsung masyarakat lokal itu. Tapi ketika itu booming, masyarakat luar itu datang ke tempat lokasi itu, kemudian nilai profitnya itu sangat besar sekali. Kemudian ada pengalihan pengelolaan dari masyarakat lokal yang berlari ke dinas pariwisata, hampir sama seperti yang Gua Pindul kalau nggak salah ya Mas Teguh Baswadi ya. Tuh, kemudian ada konflik seperti itu. Nah mungkin Mas Teguh Baswadi bisa menemukan klik gitu. Kearifan lokal yang ada di masyarakat sana itu seperti apa? Kan kita tidak hanya bicara terkait tentang di Gunung Kidul itu ada Gua Pindul, tapi ada kearifan lokalitas. Karena Gua Pindul itu tidak masuk secara langsung, oh ya ini kearifan lokal loh, tapi ada masyarakat lokalitas yang ada di sana itu yang mensupport adanya Gua Pindul itu. Kearifan lokal yang ada di Gunung Kidul sana tadi, Gua Pindul tadi itu, ada yang mensupport perkembangan pariwisata yang ada di sana. Kearifan lokal yang seperti apa? Karena kita tidak hanya berhenti pada Gua Pindul, tapi ada kearifan lokal. Karena Gua Pindul itu bukan kearifan lokal, yaitu sumber daya yang sebenarnya itu ya adanya ya delalai atau kebetulan Tuhan itu memberikan Gua Pindul itu ada di Gunung Kidul gitu. Tapi kan itu nggak akan bisa berkembang sedemikian rupa tanpa adanya kearifan lokal yang membalut lokasi itu. Jelas nggak maksudnya? Karena Gua Pindul itu bukan kearifan lokal yang berdiri sendiri, tapi ada kearifan lokal masyarakat yang ada di sana yang mensupport Gua Pindul itu bisa seluar biasa sekarang ini. Mungkin bisa menemukan clue-nya, kearifan lokal yang ada di sana itu apa yang bisa mensupporting sehingga wisata Gua Pindul itu bisa seramai sekarang ini. Dengan budaya-budayanya seperti bersih kali itu, jadi tetap walaupun dengan masuknya masyarakat luar, ya bersih kali, kemudian rasulan seperti itu masih ada, jadi tetap lestari itu Pak, menurut saya Pak. Ya. Jadi nggak dihilangkan. Jadi tetap apa yang menjadi larangan tetap dilaksanakan di sana, Pak. Oke. Benar sekali Mas Teguh Baswadi terkait tentang tradisi-tradisi yang ada di Gua Pindul, yang di situ ada keterkaitan dengan pelestarian sumber daya yang kalau di sana itu air itu menjadi menjadi kearifan lokal yang ada di Gua Pindul yang mensupport. Walaupun didatangi berbondong-bondong orang, bahkan pada liburan-liburan sebelum pandemi kan kita lihat Gua Pindul itu hampir penuh dengan ban-ban itu ya. Airnya itu nggak kelihatan, penuh dengan ban-ban semuanya seperti itu. Tapi kondisinya airnya itu tetap terjaga. Tuh. Salah satunya ya itu tadi, ada kearifan lokal, ada tradisi yang ada di masyarakat sana itu tetap nguri-nguri melestarikan sumber daya air yang ada di sana. Kemungkinan di Gua Pindul itu ada larangan-larangan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Ada nggak ditemui di sana larangan-larangan apa yang sekiranya itu ada di objek wisata itu? Ya betul Pak. Yang itu, contohnya ya sekarang untuk memandiin sapi, nyuci seperti itu ya diarahkan ke yang sungai yang satunya, jadi tidak diarahkan langsung ke Gua Pindul itu Pak. Ada kebijakan seperti itu. Kemudian ada mungkin di situ ada pelarangan penebangan pohon di area-area tertentu karena mungkin ditakutkan sumber air dari yang sungai. Selain sultan tidak boleh. Nggak boleh seperti itu. Itu juga kearifan lokal juga itu. Bahkan di situ ada tanah-tanah yang memang kepemilikannya itu dari sultan secara langsung, kalau nggak salah seperti itu di daerah-daerah Gunung Kidul itu. Di patoknya itu yang punya SG, ada patok SG itu kalau nggak salah di situ kepemilikan sultan langsung.
Tuh. Nah, ada kearifan lokal yang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mencontohkan lainnya, kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Ada nggak yang memiliki contoh yang seperti Mas Tukuh Basori tadi itu, bahwa kearifan lokal itu ketika ada potensinya itu Gua Pindul, tapi di situ ada terbalut kearifan lokal masyarakat yang ada di sekitar sana, kayak bersih sungai dan sebagainya tadi itu, untuk tidak mengotori sungai dan sebagainya itu bisa mensupport sehingga yang ada di Gua Pindul itu bisa menghasilkan uang ekonomi yang tentu di situ bisa menjamin juga kelangsungan hidup masyarakat yang ada di sana. Kalau dalam studi pariwisata itu ada pariwisata berkelanjutan. Gitu. Pariwisata tidak hanya berproses pada pencarian untung yang lebih tinggi, tapi di situ bagaimana objek wisata itu bisa secara terus-menerus berlangsung itu, berlanjut seperti itu. Salah satunya dengan dia tetap melestarikan alam seperti itu. Itu menjadi penting ya, karena itu bisa menjadi pendapatan, entah itu pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat lokal yang ada di sana, bahkan mungkin bisa mensupporting juga pendapatan nasional juga dari adanya wisata itu. Karena kalau kita bicara terkait dengan contohnya Mas Teguh tadi itu kan, ketika di sana sudah dibuka menjadi objek wisata yang bisa menampung seluruh wisatawan yang dari penjuru Nusantara bahkan mancanegara seperti itu. Ada pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari itu. Pihak travel dan sebagainya, dan mungkin ada pengembangan atraksi yang ada di sana, yang maunya ada musik lesung dan sebagainya, yang mungkin bisa mensupport tidak hanya bicara terkait tentang susur sungai saja, mungkin nanti di endingnya di sana ada wisata kuliner khas Gunung Kidul, mungkin bisa seperti itu ya. Kalau kita tahu, kalau kita bicara tentang makanan khas, kesenian dan sebagainya, itu juga masuk dalam kearifan lokal juga, yang itu berpotensi yang bisa dikembangkan menjadi ekonomi juga pada masyarakat lokal gitu. Kalau di daerah Wonogiri ada festival Jangan Lombok seperti itu. Itu sangat terkenal sekali, Jangan Lomboknya Kediri, walaupun di lokasi lainnya itu ada Jangan Lombok yang santan, ada lomboknya hijau yang dipotong-potong itu. Tapi rasanya kalau Jangan Lombok dari Wonogiri itu berbeda dengan lokasi lainnya, sehingga ditangkap oleh pemerintah yang ada di Wonogiri itu. Kita punya potensi kearifan lokal, yaitu Jangan Lombok ini, yang mungkin itu akan dikangen-kangeni oleh masyarakat yang ada di luar. Kemudian dia membuat festival Jangan Lombok itu di Kabupaten Wonogiri. Itu ya. Mungkin ada lagi yang lainnya. Permisi Pak. Mas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di tempat saya di Kota Bogor tempatnya Pak, ini Pak, semua orang juga pasti tahu ada kebun raya Pak. Dan di situ tuh terutama tuh yang jadi daya tarik itu ada tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang tinggi itu ya Pak. Sebutnya itu pohon-pohon musim hujan gitu Pak. Dan ada hewan-hewan yang mungkin jarang ditemukan di tempat-tempat lain, namun ada di kebun raya, yaitu seperti rusa dan reptil-reptil atau unggas-unggas gitu Pak, yang bisa jadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kebun raya Pak. Terima kasih. Oke, kemudian kearifan lokal apa yang ada di masyarakat Bogor itu sendiri yang itu bisa mensupporting tadi taman itu? Kalau keberadaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bicara tentang kearifan lokal, tadi kalau PPT yang saya berikan ke teman-teman itu ya, terkait tentang kebijaksanaan pola pikir yang berdampak kepada orang lain, terkait tentang kebaikan dan sebagainya, itu ada orangnya di situ yang penting. Kalau mungkin sih ini dikelola oleh pemerintah langsung ya Pak ya. Pemerintah Kota Bogor itu Pak. Berarti di sini belum klik gitu, Mas Farid Nadi. Saya pernah sekali ke Taman Bogor. Yang paling berkesan dari saya, yang paling berkesan itu bukan tamannya, tapi jalan yang mau menuju ke pintu masuk ke Taman Bogor itu. Penjual manisan Bogor dan sebagainya itu. Yang paling berkesan ke saya. Mungkin saja saya akan datang ke Taman Bogor lagi itu karena saya kangen dengan manisan Bogornya. Kalau nggak salah kan gitu ya Mas ya. Ada banyak sekali pedagang-pedagang yang di pinggir itu yang mungkin nggak akan saya dapatkan di tempat lainnya. Model sawit dibuat manisan,
Tidak hanya buah-buahan, kalau salak, kedondong dan sebagainya itu kan masih sudah banyak ya itu ya. Tapi kalau sana itu kan sayur-sayuran dan sebagainya itu banyak yang dibuat. Itu kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Manisan itu adalah kemampuan masyarakat lama kita untuk mengawetkan makanan. Selain diasinkan, selain pengasapan gitu. Karena apa? Masyarakat lampau itu kan memiliki panenan itu, kalau sayur itu nggak bertahan lama toh. Kalau buah-buahan itu nggak bertahan lama. Dia punya pengetahuan lokal bagaimana makanan-makanan ini itu bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau dulu kan belum ada kulkas. Ya, dulu belum ada kulkas itu. Nah, pengetahuan lokal ini yang dia bergerak untuk menciptakan tadi manisan dan sebagainya dan sebagainya. Manisan itu bisa bertahan berapa lama, Mas? Origin yang asli Bogor. Beberapa hari sih Pak, nggak tentu gimana cara pembuatannya aja Pak. Kalau pembuatannya bener gitu Pak, agak lama buatnya, mungkin bisa bertahan agak lebih lama. Cuman kalau pembuatannya kurang, mungkin bisa cepet basi juga Pak. Gitu. Oke. Pengetahuan terkait tentang ini tadi, bagaimana satu makanan ini yang secara normal gitu. Kalau kita bicara tentang sawi, bobat ini kan secara normal kan hitungannya hari itu. Hari. Tapi ketika itu di packaging menggunakan manisan tadi itu dengan reaksi cuka. Kalau nggak salah cuka ya Mas ya. Sejenis cairan cuka ya. Cuka itu dia ternyata bisa mengawetkan makanan itu lebih lama daripada waktu pada normalnya. Nah ini juga kearifan lokal juga yang membalut. Kalau kita kenal Bogor ya manisan. Kalau kita kenal Kediri masih jam-jam ya wes tahu. Kalau kita kenal di Indramayu ya itu adalah mangga. Nah, setiap tempat itu pasti punya identiknya masing-masing. Kita ke Ponorogo, langsung teman-teman sininya apa? Reok. Itu. Kalau kita kenal di reok seperti itu, ceritanya juga panjang juga reok itu. Kenapa kok ada caploan? Kenapa kok ada ini barongan? Kenapa ada ini? Itu ada ceritanya masing-masing. Dan di situ memuat nilai-nilai lokalitas yang bagus, yang perlu diceritakan. Oh ya, ini maksudnya taploan ini adalah ini loh. Dia berkata, oh ini pokoknya di kita di Jawa. Kita ingat apa? Wayang. Kearifan lokalnya itu, walaupun mungkin secara historis ada yang mengatakan itu adalah budaya Hindu yang ada di India. Kemudian, Sunan kita juga mengangkat wayang juga, toh Sunan Kalijaga. Tapi mungkin dengan cerita-cerita yang sedikit diubah dengan cerita-cerita Islam, kan seperti itu. Itu kearifan lokal kita. Kenapa kok kita nonton wayang itu kok bukan dari depan tapi dari belakang gitu kan? Kalau kita sebenarnya kalau orang yang benar itu kan nonton wayang itu kan dari ayang-ayangnya lah. Wayang kan ayang-ayangnya itu. Bukan dari depannya ada corak warnanya yang banyak itu enggak, tapi ayang-ayang yang ada di belakang itu. Sehingga pergerakan wayang itu kan kelihatan dari dia datang kemudian pergi itu dengan besar kecilnya bayangan yang ada di layar itu. Kenapa kok di situ ada belencong, itu ada cahaya yang ada di tengah wayang itu, yang di situ kalau ceritanya itu adalah matahari, sumber kehidupan dan sebagainya. Cerita-cerita seperti itu yang dikembangkan. Kearifan lokal itu yang dikembangkan. Cerita-cerita wayang itu biasanya ada nilai-nilai yang pengen ditonjolkan itu seperti ini loh, nilai kehidupan ya seperti itu. Ya, tapi itu kita terkait tentang kearifan lokal ini punya tantangan juga di dalam seiringnya berjalannya waktu. Gitu. Kalau kita kenal seperti sekarang ini, anak-anak itu cenderung tidak tahu terkait tentang kearifan lokal yang ada di lokasinya masing-masing. Tidak tahu ceritanya seperti apa kok bisa seperti ini. Gitu. Karena mungkin juga gempuran budaya-budaya yang modern ini, di slide saya pernah di situ juga tertulis juga bahwa kemajuan itu biasanya identik dengan teknologi modern. Sedangkan kearifan lokal tradisional itu dianggap sebagai suatu bentuk kemunduran masyarakat lama tradisional itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu mindsetnya. Gitu. Kearifan lokal itu bukan hal yang tumbuh secara singkat, instan, tapi proses yang sangat panjang.
Kalau di PPT saya itu kearifan lokal itu secara saintifik, secara keilmuan itu bicara terkait tentang metodologis. Gitu. Pamannya, kok bisa metodologis itu seperti apa? Kearifan lokal itu metodologis karena itu bisa dibuktikan secara sistematis keilmuan. Pamannya contohnya masyarakat terdahulu itu sendang atau mata air itu dianggap sebagai pusat kehidupan. Di sana orang mencari air dan sebagainya. Biasanya di sendang itu ada pohon-pohon besar yang di situ dianggap oleh masyarakat lokal itu angker. Gitu. Angker. Kalau masyarakat lokal yang ada di sana masih menganggap itu angker dan nggak boleh ditebang, tempatnya arwah-arwah leluhur dan sebagainya, itu dia berarti pra-saintifik itu. Sebelum keilmuan itu datang itu mempercayainya seperti itu. Kalau ditebang nanti mata airnya mati, wes cukup sampai seperti itu. Tapi kalau dia sudah pada saintifik, bisa dibuktikan, oh ya ternyata pohon itu bisa menyimpan air. Kalau kita tebang, yang menyimpan air nanti ketika hujan itu apa? Nggak ada lagi. Kemudian ya nanti akan kekeringan. Itu berarti kan sudah bisa dilogika secara keilmuan bahwa pohon ini posisinya untuk pada hujan, penampung air gitu, penampung air. Waktu kering itu ternyata dia di bawah, di akarnya itu bisa menyimpan air oleh warga. Itu berarti sudah saintifik gitu. Kita ada pada tantangan itu gitu. Tapi di slide saya juga ada juga terkait tentang sebenarnya manfaat apa sih dalam kearifan lokal itu. Ada sekiranya ada 5 manfaat gitu ya. Yang pertama itu penentuan otonomi daerah. Ketika suatu wilayah gitu ya, tadi pemerintah paham terkait tentang lokasi kita itu potensinya kearifan lokalnya ada ini loh. Kemudian dia mengangkat itu sebagai otonomi daerah, dikelola secara otonom di daerah itu untuk dikembangkan. Mungkin karena ada otonomi tadi itu, ada peraturan-peraturan daerah yang mengelola secara khusus kearifan lokal itu. Mungkin bisa seperti itu. Dan mungkin juga ada terkait tentang pemberdayaan sosial, ada kearifan lokal tadi itu berdampak pada pemberdayaan yang ada di masyarakat sana. Bisa namanya kesenian bisa juga tadi makanan, bisa juga bentuk kearifan lokal lainnya. Activity, pola perilaku juga bisa juga. Bayangkan di Baduy, teman-teman. Baduy itu banyak wisatawan yang datang dan tertarik dengan Baduy ini. Tertariknya terkait tentang apa? Pola perilaku dia. Di mana masyarakat yang modern yang sudah kena ini Baduy dalam ya, yang sudah terkena teknologi dan sebagainya itu, mereka mengesampingkan itu, hidup tanpa teknologi, tanpa listrik gitu. Orang lain tertarik dan pergi ke sana untuk melakukan wisata. Karena apa? Pola perilaku kearifan lokal yang ada di sana itu menarik orang untuk bisa datang ke sana. Dan mungkin juga masyarakat Baduy memperoleh keuntungan juga ketika orang lain tadi itu datang ke sana untuk melihat kehidupan dia itu seperti apa, mungkin saja mendapatkan keuntungan dari datangnya wisatawan entah itu domestik ataupun mancanegara itu ya. Kemudian juga ada yang meredakan konflik, bahkan kearifan lokal itu yang umpamanya kita bicara terkait tentang rukun kampung dan sebagainya, itu bisa juga jadi alat juga untuk meredam konflik di suatu daerah itu. Hanya memahami keberagaman masyarakat dengan ini ada perkumpulan kampung yang mempereratkan antara tetangga satu dengan yang lainnya, yang mungkin itu tidak bisa ditemukan di masyarakat kota. Itu kedekatan secara batin yang ada di masyarakat lokal daerah itu bisa meredam konflik juga. Dan mungkin kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus juga bisa menjadi pemicu konflik, bahkan seperti itu. Sampai sama Madura itu kan berdasarkan kedekatan batin yang tidak dikelola dengan baik. Bisa juga di situ kearifan lokal juga bisa berfungsi dalam merespon perubahan. Bagaimana nilai-nilai lokalitas itu dipakai untuk merespon dari terpaan-terpaan eksternal. Dia pas enggak untuk saya, ada manfaatnya enggak untuk saya. Itu kalau ada manfaatnya, ada benefitnya ke saya, itu berarti dia
biasanya menghubungkan dengan nilai-nilai yang ada atau dipegang oleh orang yang bersangkutan. Itu sebagai alat tameng untuk menghadapi perubahan itu. Kemudian juga kearifan lokal biasanya juga bicara terkait tentang adanya konservasi lingkungan dan sebagainya tadi itu, yang salah satunya Mas Teguh Basori tadi itu utarakan tadi itu salah satu contoh juga bagaimana kearifan lokal pada masyarakat tertentu itu diwujudkan dalam atau memiliki manfaat dalam konservasi alam atau sumber daya. Umpamanya di Papua itu, di Papua dilarang anak perempuan itu menangkap udang gitu, atau lobster di bagau itu. Mungkin ada ceritanya, tapi secara tidak langsung di situ berdampak pada keberadaan udang yang ada di Papua itu tidak serta-merta hilang atau punah, karena kan ada batasan-batasannya. Hanya cowok aja yang bisa mencari udang di sana. Kan ada batasan-batasan seperti itu. Tuh. Mungkin dari sampai di sini ada yang ditanyakan karena kearifan lokal ini. Nah, kalau tidak ada, akan saya cukupkan. Gitu. Akan saya cukupkan terkait tentang kearifan lokal ini. Saya tertarik di sini karena teman-teman sosiologi ya, teman-teman sosiologi itu bisa mengangkat satu kasus kearifan lokal itu, yang mungkin dikaitkan dengan manfaat-manfaat yang ada di dalam masyarakat yang 5 tadi itu. Entah dia itu manfaatnya itu untuk yang pertama tadi itu untuk namanya otonomi daerah, karena ada kearifan lokal ini, kemudian di wilayah ini itu dia mengelolanya secara otonom, secara daerah, kemudian dia berdampak pada masyarakatnya itu seperti ini loh pengelolaannya itu. Saya pengen teman-teman mengangkat satu kasus gitu, satu kasus dengan mengaitkan dengan manfaat kearifan lokal itu bagi masyarakat yang ada di sana. Berarti ada 5 ya, kalau di selesai itu ada 5, monggo dipilih salah satu. Dipilih salah satu, dan di kelas ini itu dibagi menjadi 4 kelompok. Enggak minggu depan, minggu depannya lagi. Jadi ada kesempatan 2 minggu untuk mendiskusikan di dalam kelompok. Di minggu depan masih materi dari saya. Minggu depan materi dari saya, yang ini pertemuan 11, minggu depan pertemuan ke-12 materi dari saya. Nanti setelah itu 2 pertemuan terakhir, nanti teman-teman bahas terkait tentang kasus yang diangkat itu. Nanti yang di ending sebelum kita UAS, nanti ada evaluasi kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan oleh teman-teman terkait tentang materi. Sampai di sini jelas nggak? Jadi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi teman-teman angkatlah satu kasus itu. Saya harap bervariasi. Bervariasinya itu dalam arti ada yang bicara terkait tentang kearifan lokal dikaitkan dengan otonomi daerah. Ada yang mengaitkan antara kearifan lokal dikaitkan dengan penyelesaian konflik. Ada yang bicara terkait tentang pemberdayaan yang ada di lokasi itu, ketika kearifan lokal dihubungkan dengan pemberdayaan. Kemudian ada kearifan lokal yang dihubungkan dengan namanya terkait tentang merespon perubahan, atau mungkin juga bicara terkait tentang konservasi alam. Itu mungkin bisa angkat salah satu kasus, dan itu kasus real ya, kasus real, angkat salah satu kasus real yang ada di tempat teman-teman yang anggap itu menarik untuk dibahas ya. Mungkin ada pertanyaan, atau tidak? Enggak ada? Assalamualaikum Pak. Iya, selamat Andika loh. Ini ya, apakah masuk atau tidak ya Pak? Ini kan karena kewarganegaraan tentang daerah istimewa itu, apakah mengangkat kearifan lokal atau gimana ya Pak? Kalau karena menurut saya seluruh daerah pun kalau mengangkat keistimewaannya dari kearifan lokal, tiap provinsi pun memiliki kearifan lokalnya gitu Pak. Jadi apakah syarat menjadi daerah istimewa? Oke, kalau kita melihat daerah istimewa kita itu ada berapa tuh di Indonesia? Saya bisa menyebutkan ada berapa? Ada 2 Pak.
Ada dua Pak? Tiga, Pak. Dua, tiga. Kalau Di Jogja, Jakarta juga lo ya, daerah istimewa lo ya. Aceh, Sama Aceh satu. betul, Oh iya, Aceh satu. Aceh. Betul, ada Aceh. Kebanyakan orang lupa Jakarta itu dianggap sebagai daerah istimewa, cuma ada Jogja dan Aceh aja gitu ya. Oke, dari ketiga wilayah ini itu dianggap istimewa karena ada backgroundnya masing-masing. Kenapa daerah ini itu dianggap istimewa? Terutama pada persiapan terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sehingga dianggap, oh ya, ini wilayah ini itu pantas untuk menyandang daerah istimewa. Pahamnya di Yogyakarta, gitu ya. Di Yogyakarta itu dianggap ada 4, bukan 3, ada 4. Ada satu lagi mungkin teman-teman lupa. Ada satu lagi mungkin teman-teman lupa. Ingat atau enggak? Tadi kan kita baru menyebutkan 3. DIY, Aceh, sama Jakarta. Ada satu lagi. Dia masih ingat enggak? Saya ingat satu wilayah. Minang. Hah? Minang. Mungkin ada lagi? Kalau Minang enggak, Pak. Soalnya baru diusung itu. Itu baru diusung. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Ada? Bali mungkin Pak? Bukan. Papua mungkin, Pak. Ya itu, yang itu Papua itu. Tuh. Papua ya salah satunya ya. Kalau salah Papua nanti bisa dicari lagi atau mungkin bisa teman-teman lagi apakah Papua masuk atau tidak. Kalau setahu saya itu ada salah satu referensi itu yang menyebutkan Papua itu juga masuk di daerah istimewa juga, sehingga di sana itu dalam pengelolaan pemerintahnya itu berbeda dengan ada kekhususan loh, daerah khusus, bukan ada daerah istimewa, ada daerah khusus itu kalau di kita itu. Kalau daerah istimewa itu ya di DIY sama di Aceh, karena itu bicara terkait tentang kontribusi ketika Indonesia mau merdeka seperti itu. DIY Jogja, rajanya menyumbang berapa ribu golden, 4.000 golden atau nggak salah itu adalah untuk Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Itu sumbangsinya salah satunya itu. Dan sumbangsinya juga di Jogja itu sebagai kerajaan yang besar pada waktu itu yang masih aktif dan punya rajanya itu juga itu, raja itu. Dia secara sukarela untuk bergabung dengan Indonesia. Kalau tidak sukarela berarti dia akan konflik juga. Pada waktu itu kan Jogja kan masih aktif juga, dan sampai sekarang Jogja memiliki keistimewaan gubernurnya dari kerajaan juga, tidak dipilih secara langsung. Itu istimewanya itu. Kemudian ada Aceh, itu kontribusi para ulama, para tokoh agama pada waktu dulu mau merdeka itu, kontribusinya luar biasa. Kalau kita mencontohkan tokoh-tokoh kemerdekaan itu kan banyak sekali dari Aceh. Nyakin dan lain-lainnya itu dari Aceh banyak sekali. Dan salah satu keistimewaan yang kita berikan adalah Aceh itu bisa menerapkan syariat Islam. Kalau tidak seperti itu, kita tidak berpikirnya banyak ulama yang sangat luar biasa dalam berkontribusi memerdekakan Indonesia. Makanya tidak kita berikan keistimewaan syariat Islam yang berjalan di sana, mungkin Aceh akan berdiri menjadi negara yang terpisah dengan Indonesia. Itu ya, dua negara itu bicara terkait tentang kenapa kok dikasih istimewa, karena itu kontribusinya dalam persiapan kemerdekaan di Indonesia. Walaupun mungkin di wilayah-wilayah lain juga berkontribusi, tapi catatan khusus di dua wilayah itu seperti itu. Sedangkan tadi ada daerah khusus, DKI sama Papua, itu daerah khusus, itu bicara terkait tentang pelaksanaan pemerintahan. DKI itu dikatakan khusus karena di sana menjadi ibu kota sekaligus provinsi kan, sehingga dalam
berjalannya pemerintahnya itu berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Karena di sana juga ada ibu kota negara gitu. Itu kekhususannya, tanggung jawabnya, wewenangnya nanti itu antara gubernur dengan kepala negara nanti itu seperti apa. Contohnya seperti ini, ada tokoh mancanegara yang datang ke Indonesia dan itu harus ditemui oleh presiden. Bahkan kan di Jakarta kan ada Pak Anies sebagai gubernur. Nah, jadi itu ada kewajiban juga Pak Anies untuk ikut serta dalam menyambut tadi itu tamu-tamu kenegaraan. Berbeda dengan gubernur-gubernur lainnya yang mungkin tidak ada kewajiban, tapi di sana ada kewajiban seperti itu. Sedangkan di Papua disebut sebagai daerah khusus juga. Karena apa? Dalam berjalannya pemerintahan, kalau di Jakarta tadi itu terkait tentang ibu kota negara, dan tadi provinsi yang berdiri sendiri tadi itu, di Papua berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Karena legislatif Papua itu tidak hanya ada DPR aja, MRP, Majelis Rakyat Papua, yang setara dengan legislatif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tadi suara-suara lokal, masyarakat lokal Papua itu terwakilkan dalam hal peraturan. Itu ada wakilnya, yaitu MRP tadi, masyarakat itu. Sehingga di sana itu dianggap sebagai daerah khusus. Lainnya yang nggak ada MRP tadi, atau organisasi yang sekelas legislatif, setara dengan legislatif, yang itu orang-orangnya itu asli dari masyarakat yang ada di sana. Bedanya di situ. Itu ya Mas Rahmat Randiko. Kenapa? Pasti di wilayah masing-masing tadi itu istimewa, tapi latar belakang berdirinya daerah istimewa Yogyakarta sama Aceh, sama ada daerah khusus yang dua tadi itu, Papua sama Jakarta, itu seperti itu, backgroundnya seperti itu. Itu ya. Oke, ada lagi? Mas Randiko sudah. Apakah masih ada peluang provinsi-provinsi lain untuk juga mendapatkan daerah khusus atau daerah istimewa ini, atau gimana? Kalau kita bicara terkait tentang peluang, ya pasti semua ada peluang, tergantung nanti dari pemerintah itu, dari penentuan itu basisnya apa atau dasarnya apa, kan kita tidak tahu juga itu. Karena merubah, umpamanya ada daerah yang sebelumnya itu tidak istimewa tapi menjadi istimewa, itu bukan hal yang mudah. Itu bicara terkait tentang administratif yang sangat panjang dan administratif yang sangat besar dananya juga. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya Madura dikatakan daerah istimewa. Secara administratif tentu di situ harus merubah segala dokumen. Segala dokumen tadi berkaitan sama simnya cap itu aja. Cap itu harus dirubah semuanya. Semua yang berkaitan dengan perubahan keistimewaan tadi itu, yang tambahan tadi itu akan bicara tentang administrasi yang cukup panjang, dan itu biayanya nggak mudah dan nggak ringan juga. Contohnya umpamanya Belitung, dia dulu ada Bangka Belitung jadi satu. Kalau nggak salah sekarang kan dia berpisah dong, dari provinsi tersendiri. Nah, itu bukan urusan yang sangat sederhana, tapi urusan yang sangat panjang. Bahkan sampai kependudukan itu rentetannya sangat panjang sekali. Mau kita mau menambahkan RT gitu aja, RT pada suatu wilayah tertentu itu aja rentetannya juga sangat panjang. Keterpenuhan kependudukannya minimal sekian, mengumpulkan biodata penduduknya itu untuk RT tersebut, untuk menambahkan itu. Nanti pendaftarannya dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya, merubahnya itu sangat panjang sekali. Karena berkaitan tentang apa? Identity seseorang nanti. Pokoknya KTP itu ketika ada tambahan RT yang baru tadi itu, otomatis kan KTP itu akan berubah semua. Kependudukannya, kependudukan juga akan berubah semua. Itu hal yang simpel aja. Tapi kemungkinan tetap ada, tapi mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa tadi itu. Tentang perubahannya. Tuh. Karena bicara tentang administratif itu ya, kan harus tercatat secara formal juga. Secara formal itu, kalau namanya ini berubah ini, ya nanti secara tatanan formal juga akan berubah juga.
Tuh, itu ya Mas Rahmat nanti. Kalau tapi bicara tentang kemungkinan ada, tapi itu tadi dilihat dari seberapa besar latar belakang keistimewaan tadi itu harus dimunculkan pada daerah yang baru tadi itu. Itu ya. Oke, lagi Mas Rahmat nanti kok. Terima kasih Pak. Ya, oke. Lagi teman-teman. Belum tentu. Sudah? Ya, kalau sudah untuk pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Untuk presensi nanti akan saya kirimkan via WA group ya. Nanti teman-teman monggo didiskusikan menjadi 4 kelompok. Cukup ya 4 kelompok. Atau 5. Tadi kan ada 5 manfaat, Bang. 5 atau 4 mintanya? 5 aja Pak, biar pas. 5 ya, 5 nanti paling enggak ada keterwakilan dari salah satu manfaat. Itu ya. Jadi kita akan didiskusikan di 2 pertemuan terakhir. Nanti minggu depan masih saya berarti. Ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan. Sekian dari saya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.